Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah. Apa kabar saudara? Semua dahsyat, semua luar biasa, katakan amin. Amin. Biar tahun yang baru ini kita mau lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Tepuk tangan, haleluya. Kau dahsyat ya Tuhan. Kami memuji-Mu. Yuk katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lagi dari awal sama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Say, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan amin. Biar Dia yang bertahta di tengah-tengah saudara dan saya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lagi. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh oh oh. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah Haleluya. amin. Haleluya. Oh oh. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lambaikan tangan yuk sama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Oh oh haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan di hadapan tahta kudus-Mu hari ini. Kami datang menyembah, mengangkat tangan kami, menantikan curahan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa hari ini, dimanapun kami beribadah Tuhan,
percaya Engkau hadir. Kami percaya lawatan-Mu sempurna di tengah kami. Maka kami berdoa biarlah di tempat di mana kami duduk beribadah hari ini menjadi gunung kudusnya Tuhan. Tempat di mana kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Tempat di mana kami boleh mengalami Engkau, mendapati Engkau, mengalami mujizat Tuhan. Tuhan, hari ini di tahun yang dahsyat ini Tuhan, kami berdoa curahkan Roh-Mu. Jangan tahan lagi kasih-Mu. Biar hidup kami penuh dengan kuasa-Mu, hidup kami penuh dengan anugerah-Mu, sehingga kemanapun kami melangkah dalam perkenanan yang Engkau beri buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau datang menyembah, meninggikan nama-Mu lewat pujian syukur kami ya Tuhan. Haleluya. Terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tanganmu saudara, katakan sama Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku.
Udah ya, on ya. Oke. Horabaya shikata karalabaya shandata karala. Kirabaya shikarata kabaya shandata karalabaya takaralabaya. Horabaya shakaralabaya takaralabaya takara. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, di hari pertama tahun 2022 kami menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di rumah-rumah kami masing-masing kami boleh beribadah Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir tengah-tengah kami. Dan Engkau telah menjamah kami, Engkau telah melawat kami ketika kami menaikkan pujian penyembahan. Tiba saatnya kami mau mendengar suara-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengar tuntunan-Mu di hari pertama di tahun 2022 ini Tuhan. Untuk boleh mengiringi kami masuk dalam tahun yang baru. Supaya kami Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, juga demikian juga urapi setiap kami umat Tuhan yang mendengarkan, supaya kami boleh menangkap pewahyuan firman yang akan Engkau nyatakan kepada setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Puji nama Tuhan, kita ada di tahun yang baru, tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, tahun 2021 sudah kita lewati, dan Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang kita lewati dan banyak hal yang boleh kita alami Bapak Ibu sekalian. Dan saya tahu tahun 2021 bukan tahun yang ringan bagi kita. Banyak pergumulan, banyak permasalahan. Namun Bapak Ibu sekalian, kita boleh menyaksikan hari ini bahwa sesungguhnya kasih setia Tuhan atas hidup kita luar biasa. Amin. Penyertaan Tuhan atas hidup kita dahsyat dan ajaib. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita sedetik pun, satu hari pun. Dia senantiasa menolong kita. Amin. Dan hari ini di hari pertama tahun 2022, Bapak Ibu sekalian, saya atas nama Gembala juga seluruh pengerja di GBI MT Haryono Square, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengucapkan selamat tahun baru, tahun paradigma yang baru. Kiranya tahun 2022 ini Tuhan membawa kita untuk semakin kuat dalam iman, dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama, dan yang terlebih lagi semakin mengenal Dia dan menjadi serupa dengan gambarannya. Amin. Bapak Ibu sekalian, di tahun yang lalu, tahun 2021, tahun integritas, Tuhan menuntun kita, membawa kita, mengajar kita minggu lepas minggu untuk kita hidup di dalam integritas. Kita banyak belajar bagaimana kita harus memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Kita banyak belajar bagaimana kita berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Tuhan sedang mengajar kita bagaimana memiliki hati yang murni, hati yang penuh dengan integritas. Amin. Dan memasuki tahun 2022 ini, Bapak Ibu sekalian, menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, kembali gembala sidang kita menerima pewahyuan dari Tuhan untuk memberikan tema dalam tahun ini, yaitu tahun paradigma yang baru. Saya percaya bahwa Tuhan sedang membawa kita, amin, membawa kita kepada suatu tahapan yang lebih lagi, lebih tinggi di dalam kehidupan kita. Untuk kita semakin hari, semakin serupa dengan gambarannya. Bapak Ibu sekalian, saya percaya apa yang Tuhan kerjakan baik tahun yang lalu, tahun yang ini, tahun yang baru ini, saya percaya itu adalah suatu rencana Tuhan untuk membentuk hidup kita. Semakin hari, semakin diubahkan, semakin hari, semakin disempurnakan, semakin hari, semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini sebelum esok Gembala sidang kita juga akan menyampaikan
mengenai tahun paradigma yang baru, saya rindu kita semua merenungkan suatu perikop dalam firman Tuhan yang kita ambil dalam Filipi 3 ayat 7-11. Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya menjadi sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang paradigma adalah pola pikir atau sudut pandang seseorang atau cara berpikir seseorang, dan ini sangat mempengaruhi sikap kita, Bapak Ibu sekalian, dalam kita menyikapi sesuatu yang terjadi, baik itu dalam kehidupan kita, realitas kehidupan kita, ataupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan, permasalahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, paradigma ini sangat dipengaruhi oleh konsep yang kita miliki, filosofi yang kita miliki, dan juga prinsip-prinsip yang dibangun, yang dipengaruhi oleh lingkungan kita, keluarga kita. Bahkan dalam pertumbuhan kita ketika kita masih anak-anak hingga dewasa, pendidikan kita pun mempengaruhi, Bapak Ibu sekalian. Tingkat pendidikan maupun pendidikan kita, apakah kita ekonomi, apakah kita teknik, itu semua akan mempengaruhi filosofi cara berpikir kita dalam kita memandang sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali tanpa kita sadari dalam pertumbuhan kita, dalam kehidupan kita, kita membentuk suatu filosofi atau mungkin konsep kita berpikir itu tidak sama dengan apa yang Tuhan inginkan. Apalagi ketika kita masa-masa lalu kita, mungkin ketika kita masih kecil, kita belum bertobat, kita belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika kita masih muda, kita masih dalam hidup dalam hal yang tidak benar, itu membentuk kita. Apalagi kehidupan masa lalu kita yang mungkin kita hidup di dalam dosa, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu membentuk, membangun kita menjadi suatu cara berpikir kita yang seringkali tidak sama dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak dari kita mendapati bahwa kita bersikap atau bertindak tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena kita memiliki paradigma atau cara berpikir atau pola pikir yang salah terhadap sesuatu kondisi atau realita yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal ini juga yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita. Kita semua baca tadi bagaimana dia telah menerangkan bahwa dirinya adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin yang dididik sesuai dengan hukum Taurat. Dan dia belajar hukum Taurat, bahkan dia adalah orang Farisi, Bapak Ibu sekalian. Ayat yang kelima dikatakan, disunat pada hari ke-8 sebagai bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi.
Nah Bapak Ibu sekalian, semua ini Bapak Ibu sekalian adalah masa lalu daripada Rasul Paulus. Ini semua adalah apa yang dia banggakan di masa lalunya. Ini semua adalah apa yang dia diraihnya di masa lalunya, apa yang didapatkan di masa lalunya. Dan dikatakan Bapak Ibu sekalian dalam ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Nah Bapak Ibu sekalian, keserupaan dengan Kristus inilah yang hari ini kita perjuangkan sama-sama. Sama halnya dengan Rasul Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Maka apa yang menjadi kerinduan yang terbesar adalah untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, ketika waktu kedatangan Tuhan sudah semakin singkat, sudah semakin dekat. Kita semua Bapak Ibu sekalian rindu ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan datang kedua kali, Dia mendapatkan kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu kita semua saat ini sedang berjuang untuk kita terus diubahkan hari lepas hari. Dan hari lepas hari berusaha untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Nah Rasul Paulus dalam perikop yang kita baca tadi menyampaikan beberapa usaha apa yang dia lakukan untuk dapat dia menjadi serupa dengan gambarannya. Dikatakan dia meninggalkan yang lama dan dia memiliki suatu tujuan yang baru. Dan apa yang dia lakukan yang Bapak Ibu sekalian, yang pertama dikatakan ia berusaha untuk mengenal Kristus secara pribadi. Dalam ayat yang ke-8a dikatakan malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus. Bapak sekalian, untuk mengenal Kristus secara pribadi, untuk kita bisa mengerti keadaan atau karakter Tuhan kita, maka tidak bisa lain, yaitu kita harus belajar dari kitab suci atau firman Tuhan. Nah Bapak sekalian, hari-hari ini kita semua, saya ingatkan sekali lagi, ayo kita semua yang hari ini kendor dalam membaca firman, mulai kembali baca firman, cari Tuhan, belajar dalam kitab suci, belajar apa yang menjadi karakter Kristus, apa yang menjadi sifat-sifat, apa yang menjadi kesukaannya Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Dan biarlah itu mengubahkan kita menjadi mengenal Dia dalam pribadinya. Poin kedua Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan Rasul Paulus untuk dia bisa meraih keserupaan dengan gambar Kristus. Maka yang dilakukan adalah dia berada di dalam Dia. Dalam Filipi 3 ayat 9 tadi dikatakan demikian. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dikatakan di sini bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran karena kepercayaan. Nah Bapak sekalian, kita harus bisa menghidupi apa yang menjadi kebenaran itu yang di dalam Kristus. Karena Dia adalah sumber kebenaran. Kita tidak mengandalkan apa yang menjadi kekuatan kita. Nah seringkali Bapak Ibu sekalian, kita mengandalkan kekuatan kita. Seringkali kita mengandalkan hikmat manusia. Seringkali kita mengandalkan kekuatan manusia. Seringkali kita menganggap diri kita paling mengerti akan segala sesuatunya. Tetapi Tuhan adalah sumber dari kebenaran itu. Dialah sumber dari hikmat itu. Amsal 3 ayat 5 dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau hidup di dalam dia, di dalam kebenarannya, maka itu berarti kita mengandalkan sepenuhnya akan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yaitu yang dilakukan Rasul Paulus adalah ia berusaha untuk mengenal kuasa kebangkitannya. Dalam Filipi 3 ayat 10 yang tadi dikatakan demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dia dalam kematiannya. Bapak Ibu sekalian, kuasa kebangkitan ini berbicara tentang kemenangannya atas dosa dan maut. Dan kemenangan itulah Bapak Ibu sekalian yang menjadikan kita menjadi umat tebusannya. Kita dipulihkan, kita diubahkan, kita dilepaskan, dan kita memperoleh kehidupan yang baru. Dan Bapak Ibu sekalian, hidup yang ditebus oleh kematiannya, oleh kebangkitannya. Dan kita adalah anak-anak yang menerima ahli waris daripada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memiliki kasih karunia dan hidup dalam kemenangan. Amin. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, dikatakan demikian. Dan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Selain kita hidup dalam kemenangan, tapi Rasul Paulus tambahkan satu, yaitu ayat 10 demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus melakukan apa yang telah Kristus lakukan. Kristus telah turun ke dunia. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Tapi dia menjadi rupa seorang hamba. Dia menderita hingga mati, disalibkan, menebus dosa kita. Demikian pula kita, Bapak Ibu sekalian. Tuhan inginkan kita untuk hidup menyangkal diri, memikul salib, dan menderita bagi Kristus. Markus 8 ayat 34 dikatakan demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hari-hari ini diajar untuk kita merubah paradigma kita, inilah yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu sekalian. Kita harus mengejar keserupaan dengan Dia, yaitu dengan cara yang pertama, mengenal Kristus secara pribadi, berada di dalam Dia, di dalam kebenarannya, mengenal kuasa kebangkitannya, dan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Rabaya shikata karalabaya shandata karalabaya ralabaya kuralabaya syakaralabaya ralabaya ralabaya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami di hari pertama tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Terima kasih untuk tuntunan-Mu melalui gembala sidang kami. Tuhan, kami mau merubah paradigma kami. Seperti apa yang Rasul Paulus lakukan ketika dia berjumpa dengan Engkau. Dan apa yang dibanggakan dahulu diubah, dianggap menjadi sampah, dijadikan menjadi kerugian,
Dan dia menjadikan keserupaan dengan Engkau sebagai tujuan yang terus dikejarnya dalam hidupnya. Dan biarlah hari-hari ini hidup kami Tuhan, kami memfokuskan diri kami untuk menjadi serupa dengan Engkau. Terutama di tengah Tuhan hari-hari ini menjelang datangan-Mu yang kedua kali. Biar ketika Engkau datang kedua kali, Engkau mendapati kami berkenan. Dan Tuhan, Engkau mengangkat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu sekalian. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri untuk mengingat semua kebaikan Tuhan dan pengorbanannya di atas kayu salib. Perjamuan kudus merupakan satu sakramen, artinya tanda dari suatu yang suci yang mendatangkan anugerah atau berkat bagi setiap orang yang percaya dan menerimanya. Asalkan ketika kita menerimanya dengan cara yang benar. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau kami di hari pertama di tahun 2022 ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami mau menerima perjamuan ini dengan cara yang benar. Kuduskan hati kami, layakkan kami untuk menerima roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita ambil roti tangan kanan kita dan kita angkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tangan kanan kita. Demikian pula ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Korabaya shikarata karalabaya takara. Korabaya shikaralabaya takara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau dahsyat, Engkau ajaib. Kami percaya roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu ini Tuhan telah kami terima. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah beserta kami. Engkau Allah yang menyertai kami. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan melewati tahun 2022 dengan kemenangan. Kami mau melewati tahun 2002 dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau melewati tahun 2022 dengan suatu kepastian bahwa kemenangan menjadi bagian kami. Karena Engkau Allah yang beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di Happy News GBI Cawang MT Haryono Square. Saya Rachel dan saya Beza. Di sini kami akan menginfokan kegiatan gereja kita sepekan ke depan. Tidak terasa, kita telah masuk di tahun 2022, yaitu tahun paradigma yang baru. Maka dari itu, persiapkan dan tanya kepada Tuhan
apa yang perlu disiapkan agar kita dan gereja terbentuk dan siap menerima Roh Kudus yang dahsyat. Ibadah Raya GBI Cawang MT Square sudah dilaksanakan secara on-site dan online melalui aplikasi Zoom. Dan juga live streaming melalui channel YouTube GBI Cawang MT Haryono Square. Untuk ibadah on-site, saudara-saudara dapat mendaftarkan diri lewat link yang ada di bawah ini dan pilih registrasi ibadah on-site. Dan diharapkan Bapak Ibu Saudara menyimpan QR Code setelah mengisi data diri yang nantinya QR Code akan digunakan sebagai bukti bahwa Bapak Ibu Saudara sudah mendaftarkan diri untuk beribadah di GBI Cawang MT Haryono Square. Untuk para adik-adik, ibadah sekolah minggu tetap diadakan setiap minggunya loh. Untuk minggu pertama dan minggu ketiga diadakan melalui aplikasi Zoom. Dan minggu kedua dan minggu keempat diadakan melalui YouTube channel gereja kita. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi kakak-kakak sekolah minggunya ya. Rayon 1G mengadakan menara doa setiap hari Senin sampai Kamis jam 5 sore melalui aplikasi Zoom. GBI Cawang MT Square juga mengadakan rumah doa setiap hari Kamis jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi saudara yang rindu untuk mengikuti rumah doa ini, saudara dapat menghubungi Sekretariat GBI Cawang MT Square untuk dapat bergabung berdoa bersama kami. Kami juga mengajak para jemaat untuk bergabung dalam KUL. Dalam KUL ini, jemaat bisa saling berbagi, saling mendoakan, dan mencari tahu kebenaran tentang firman Tuhan. Bagi saudara yang rindu untuk mengikuti KUL, dapat menghubungi Bapak Wisudarwanto dengan nomor yang tertera di bawah sini. Kegiatan selanjutnya adalah doa fajar. Doa fajar ini diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 4 pagi. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tergabung dalam doa fajar GBI Cawang MT Square. Selanjutnya adalah pengumuman untuk Generasi Yeremia. DPA GBI Rayon 1G mengadakan live Instagram Bang Fajar melalui Instagram @jktimus jam 5 pagi. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan saat teduh BPA GBI Cawang MT Square yang diadakan tiap harinya jam 5:30 pagi. Bagi generasi Yeremia yang rindu ingin bergabung dalam kegiatan ini, dapat menghubungi Saudari Tiwi yang nomornya ada di bawah sini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum, perpuluhan, dan juga persembahan sulung, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI MTH Square. Dan untuk persembahan diakoninya dapat melalui rekening BCA atas nama GBI MTH Square Diakonia. Bila sudah melakukan transfer, Bapak Ibu Saudara dapat mengirimkan bukti transfernya ke nomor yang ada di bawah ini atas nama Bapak Slamet Juntoro sebagai laporan pendataan kami. Pastikan Bapak Ibu Saudara tetap mendapatkan info terbaru tentang kegiatan gereja kita melalui akun media sosial gereja kita. Kami nantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara di minggu berikutnya. Happy Sunday, God bless, and see ya! Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan sama-sama, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan segera tutup ibadah kita. Kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur buat hadirat-Mu tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang boleh kami ambil bagian di hari ini. Di hari pertama tahun yang baru, tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Tuhan, biarlah hidup kami terus memuliakan-Mu. Biarlah hidup kami terus bertumbuh ke arah Engkau Tuhan. Semakin menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, di tahun ini Tuhan, Engkau akan terus bersama-sama dengan kami. Engkau akan menuntun kami, sebab kami tahu tanpa Engkau kami gak mampu. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Dan terus tuntun kami di tahun yang baru ini. Sampai Tuhan, Engkau datang kedua kali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih buat hari ini. Untuk kami ibadah hari ini kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang telah berjerih lelah dalam pelayanan untuk mempersiapkan ibadah ini. Tuhan berkati semua tim imam musik, worship leader, singer Tuhan, bahkan tim media yang mempersiapkan segalanya. Tuhan berkati dengan luar biasa. Demikian kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan. Tuhan berkati di rumah-rumah Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami Tuhan akan berpisah. Dan sebelum kami berpisah, kami akan arahkan hati kami untuk kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan, tuntunan dan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin.